Dalam sejarah Indonesia, tercatat bahwa bangsa Indonesia berada dalam masa penjajahan yang cukup lama. Hal ini menimbulkan perasaan senasib dan keinginan yang sama untuk bisa merdeka dari penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang aliansi Ternate, Demak, dan Aceh. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat saudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Terbentuknya persatuan di antara masyarakat Indonesia melewati proses sejarah yang panjang. Secara keseluruhan, proses tersebut dapat dibagi menjadi 4 tahapan penting, yaitu yang pertama, adanya perasaan senasib, kebangkitan nasional, peristiwa Sumpah Pemuda, hingga proklamasi kemerdekaan. Menurut Rosmawati dan Hasan Al-Mulkan, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, bangsa Indonesia berada dalam masa penjajahan yang lama. Hal ini menimbulkan perasaan senasib dan keinginan yang sama untuk bisa merdeka dari penjajahan. Perasaan senasib itu sudah ada dari zaman kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Adalah persatuan 3 kerajaan, Aceh, Demak, dan Ternate. Ketiganya membentuk aliansi untuk membendung sepak terjang Portugis di Nusantara. Seperti diketahui, Portugis adalah bangsa barat pertama yang menjajah Nusantara. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Armada laut pimpinan Alfonso de Albuquerque yang didukung oleh 17 kapal perang dan 1.200 personil dari basisnya di Goa, India, mengalahkan Kesultanan Malaka. Setahun kemudian, yakni tahun 1512, ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao sampai di Ternate. Inilah awal mula dari kolonialisme di tanah air. Semuanya dimulai dari pulau kecil ini. Di Ternate, atas persetujuan Sultan Bayanullah, Portugis diizinkan mendirikan pos dagang. Selain itu, Francisco Serrao diangkat sebagai penasihat pribadi Sultan Bayanullah. Seperti yang kita ketahui bersama, kedatangan Portugis ke Nusantara bukanlah semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Untuk itu, terlebih dulu, mereka harus menaklukkan pusat rempah-rempah itu sendiri, yakni Ternate. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan, Permaisuri Nukila, dan Pangeran Tarwese, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Sementara Pangeran Tarwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugis memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Tarwese didukung Portugis. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Tarwese justru dikhianati dan dibunuh Portugis. Gubernur Portugis bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai Sultan.
Tetapi ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana, ia dipaksa Portugis untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Katolik dan vasal kerajaan Portugis. Tetapi perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hairun. Perlakuan Portugis terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hairun geram dan bertekad mengusir Portugis dari Maluku. Tindak tanduk bangsa barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Hairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi untuk membendung sepak terjang Portugis di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Hairun mengobarkan perang pengusiran Portugis. Kedudukan Portugis kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong-kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugis di Malaka, Portugis di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Hairun. Secara licik Gubernur Portugis Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan Hairun yang datang tanpa pengawalnya. Pembunuhan Sultan Hairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugis. Bahkan seluruh Maluku mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babula. Pos-pos Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Babula, Ternate mencapai puncak kejayaan hingga Sultan Babula dijuluki penguasa 72 negeri dan menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah kala itu. Periode keemasan 3 kesultanan ini selama abad ke-14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini, padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Selain itu, persekutuan Aceh, Demak, dan Ternate ini merupakan simbol persatuan Nusantara karena ketiganya sebagai yang terbesar dan terkuat pada masa itu, sehingga merangkai wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan timur Nusantara dalam satu ikatan persaudaraan yang mewujudkan persatuan Nusantara. Persatuan inilah yang kemudian hari menginspirasi para pahlawan Indonesia bahwa untuk merdeka dan berdaulat kita harus bersatu.
Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang aliansi Ternate, Demak, dan Aceh. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.